Gimana ini Opi? Suara mati. Ya, tinggi. Mana saya sih? Padahal ayat di sini. Ke sini. Aku ini biar nggak ada di Videonya tekan video. Nih. Suaranya mati. Bilang matiin suaranya. Ini mati. Baik. Ya kita mulai. Shalom semua. Halo. Ya, puji Tuhan, haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati semua, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kehadapan-Mu Bapa. Untuk sore yang indah ini, kami boleh berkumpul di hadirat-Mu Tuhan. Kembali pada saat ini, kami akan beribadah. Tuhan, kami serahkan seluruh jiwa dan tubuh kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Mari Allahku bertakhta di atas puji-pujian kami. Mari Allahku pimpin setiap kami untuk mendapat urapan baru. Dan kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kehadapan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bu Yanti. Shalom Mama. Tuhan, haleluya. Salam Bogom, di sini mau hujan Bogom, jadi rada lumayan susah masuk. Mari Pak Budi, silakan angkat satu pujian. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita saat sore hari ini. Kita tahu bahwa Allah kita begitu baik dan selalu menolong kita di dalam setiap perkara kita. Kita angkat pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan
menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari naikkan sama-sama pujian ini. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolong. Jagaku, helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selanjutnya, barangkali ada yang mau kesaksian, silahkan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau kesaksian. Pak Tommy mau kesaksian, Pak Tommy. Ibu Yanti mau kesaksian. Ibu Yanti mau kesaksian pujian, silahkan. Halo, salam, kedengeran semuanya? Ya, salam. Minggu depan aja Kesaksian nih. pujian. Oh, minggu depan. Haleluya. Siapa yang mau kesaksian pujian? Ibu Erna. Haleluya. Semua sehat ya? Puji Tuhan. Amin, puji Ya, Tuhan. haleluya, puji Tuhan ya. Biarlah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkati Tuhan senantiasa ya. Amin. Baik. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama. Mari kepada hamba-Nya kami persilahkan. Ya. Mengucap syukurlah karena Yesus juga mengucap syukur. Haleluya. Pada sore hari ini kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan. Di dalam kita harus mengucap syukur karena Kristus pun mengucap syukur di dalam pelayanannya yang begitu luar biasa. Ya, saya akan bawakan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-26, Saudara, ayat yang ke-26 sampai yang ke-30. Matius 26 ayat yang ke-26 sampai yang ke-30, penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia memegang
mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, pada sore hari ini adalah perjamuan terakhir di mana Kristus memberikan contoh bagi kita ketika dia menyerahkan anggur kepada murid-murid semua. Tetapi yang luar biasa, anggur itu dikatakan inilah darah perjanjian katanya. Jadi kejadiannya belum terjadi, ya, kematian Kristus belum terjadi, tapi darahnya sudah dicurahkan pada waktu itu. Itulah dari nubuatan dari Kristus akan kematian di kayu salib. Nah, saudara, di dalam kita mengiring Tuhan, tentunya ada masa-masa sulit yang harus kita alami, saudara. Mungkin sulit segala sesuatunya yang tidak dapat saya katakan satu persatu, karena dari setiap kita mungkin kesulitannya itu pasti berbeda-beda. Ada yang sakit penyakit, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang nggak punya uang atau kontrakannya habis, saudara, atau yang memerlukan mobil atau motor, itu kan berbeda-beda. Namun satu hal yang Tuhan titipkan kepada kita, Tuhan memberikan contoh kepada kita, ketika dia menjelang kematiannya pun dia mengucap syukur. Nah, Tuhan kita itu mengucapkan syukur untuk berkat-berkat yang masa lalu juga. Contohnya, saudara, di mana dikatakan ya, Yesus mengucap syukur atas segala sesuatu yang dia sudah terima. Ya, dia yang sudah terima. Contohnya, saudara, di mana setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus kepada Allah, itu selalu dijawab Allah, saudara. Dijawab oleh Bapa. Yesus membangkitkan orang mati sampai 3 orang. Ya, 1 anak janda di Naim, kedua anak Jairus, yang ketiga Lazarus yang sudah dikubur 3 hari 3 malam. Ini sungguh luar biasa, saudara. Doa yang dijawab Tuhan. Nah, kemudian juga, saudara, kalau kita melihat di dalam keberadaan kita, saudaranya, Kristus juga memberikan contoh kepada kita ketika dia menyampaikan ada ucapan syukur. Walaupun doa yang kita panjatkan atau apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, itu belum dijawab Bapa, saudara. Belum dijawab Tuhan. Belum dijawab oleh Allah. Jadi kita melihat Kristus memberikan contoh semuanya bagi kita, saudara. Untuk doa-doa yang, maksudnya untuk ucapan syukur yang sudah terjadi masa lalu. Kemudian juga ucapan syukur yang belum terjadi, saudara. Itu metode yang Kristus berikan kepada kita. Supaya kita mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Nah, kemudian saudara, kita lihat ya di dalam langkah-langkah selanjutnya di mana Kristus mengucapkan syukur. Nah, kita lihat, saudara, di dalam Mazmur 103, saudara. Mazmur 103, saudara, ayat yang ketiga. Ya. Mazmur 103 ayat yang ketiga dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Mazmur 103 ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Itu yang ke-1, saudara.
ayat yang bagian B-nya dikatakan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi ada dua hal saudara di sini dikatakan, ya. Kristus menyatakan kepada kita bahwa Allah sudah mengampuni kesalahan kita. Itu saudara. Yang keduanya adalah saudara di mana dikatakan bagian B-nya yang menyembuhkan segala penyakitmu. Inilah kalau kita lihat judul dari Mazmur 103 ini, judulnya adalah Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi di dalam doa yang dipanjatkan dari Raja Daud, saudara, ini memberikan kepada kita satu, Allah sudah mengampuni dosa kita. Ketika apa? Ketika kita sudah menjadi percaya kepada Kristus. Kalau belum percaya kepada Kristus, nggak ada pengampunan, saudara. Tidak ada pengampunan. Semua dosa harus ditanggung oleh kita. Tetapi puji Tuhan, ketika kita percaya kepada Kristus, kita menerima pengampunan dosa. Dan yang kedua, ya dikatakan, Tuhan menyembuhkan penyakit kita, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Kita lanjutkan, saudara, di dalam Mazmur 116, saudara, ayat yang ke 1 dan 2. Mazmur 116, ayat 1 dan 2. Terluput dari belenggu maut. Ini, saudara, judul ininya, judul perikop di dalam Mazmur 116 ini, terluput dari belenggu maut. Nah, ayat yang pertama dikatakan, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Ayat yang kedua, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ini saudara, ini doa yang dipanjatkan oleh Daud pada waktu itu, saudara. Kalau kita melihat di sini, ya, dikatakan Tuhan mendengar suara permohonanku. Jadi ada doa kita yang dijawab Tuhan, saudara. Ada doa kita yang dijawab Tuhan, dan kemudian di sana dikatakan ayat yang keduanya, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Jadi di sini Daud memberikan contoh kepada kita supaya kita senantiasa berseru kepada Tuhan dengan doa-doa kita, dengan permohonan kita, saudara, di dalam kehidupan kita. Itulah poin yang pertama, saudara. Kemudian kita akan masuk di dalam poin yang kedua, saudara. Tuhan Yesus juga mengucapkan syukur atas segala berkat yang ada sekarang, ya saudara. Kalau kita lihat di dalam peristiwa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu, ketika Kristus menerima dari anak kecil, ya, disitulah Kristus mengucap syukur. Kalau kita lihat keadaan seperti itu berkat yang kecil, saudara. Berkat yang sangat kecil. Karena yang bawa juga anak kecil, makanan buat dia sendiri, mungkin anak kecil juga ini juga makannya, kalau dipakai untuk 2 orang juga tidak cukup, saudara. Tapi Kristus ketika menerima 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu, Kristus mengucap syukur, saudara. Dan ketika Kristus mengucap syukur, mujizat terjadi. Jadi saudara, kalau kita setia mengucap syukur kepada Bapa, mengucap syukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita, pasti saudara, sekali waktu
mujizat itu pasti terjadi dalam hidup kita. Apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi idaman-idaman, maksudnya idaman di dalam hati kita, saudara, mungkin cita-cita kita yang belum terlaksana atau belum terkabul di dalam doa itu. Nah, ketika kita mengucap syukur, percayalah saudara, sekali waktu Tuhan akan mengabulkan doa-doa dan permohonan kita. Ya, kemudian saudara, di mana dikatakan juga, ya kalau kita lihat, Kristus juga mengucap syukur ketika dia meminum anggur, ya, cawang penderitaan itu. Jadi, kebangetan saudara kalau orang Kristen ketika punya masalah, ya tidak bisa mengucap syukur kepada Allah. Kebangetan saudara. Karena contohnya sudah ada. Kristus itu mau mengucap syukur itu ketika dia akan mati di kayu salib, saudara. Dia akan menderita, akan masuk penyiksaan, dipermalukan, ya, sampai mati di kayu salib. Dia melakukan itu dengan penuh ucapan syukur. Saya punya kesaksian, saudara. Ketika saya jatuh, kaki saya patah, ya saudara. Saya sakitnya luar biasa rasanya. Tapi saudara, Roh Kudus itu mengingatkan saya. Ketika saya sedang nangis malam-malam, saudara, sekitar jam 11, jam 12, karena saking sakitnya tulang kaki itu yang patah itu, tiba-tiba Roh Kudus berbicara, mengucap syukurlah. Dan disitulah saudara, saya sambil berlinang air mata, saya juga sambil tersenyum, saudara. Jadi ada sesuatu kekuatan ketika ada ucapan syukur. Kemudian kita lihat lagi, saudara, kita juga harus mengucap syukur ketika kita mendapat berkat yang besar. Oh, saudara, kalau kita mendapat berkat yang besar, untuk mengucapkan syukur, oh gampang, saudara. Gampang sekali, ya, enak sekali, saudara. Ya, ringan sekali. Tapi saudara, kalau kita mendapatkan berkat yang sedikit, ya, yang sedikit, sepertinya masih kurang buat hari ini juga gitu. Nah, ketika kita menerima berkat yang kecil, apakah kita sanggup, ya, mengucapkan syukur seperti Kristus mengucapkannya ketika dia menerima 5 ketur roti dan 2 ekor ikan itu? Tapi contohnya sudah ada, saudara. Yaitu Kristus sudah memberikan contoh bagi kita. Besar atau kecil, ya, tetap kita dituntut untuk mengucap syukur. Ya, kemudian saudara, kita lanjut. Untuk masalah atau masalah kesengsaraan dalam hidup kita, ya. Untuk kesengsaraan atau untuk masalah-masalah yang berat dalam hidup kita. Tuhan menuntut mengucap syukur, saudara. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 itu, ya, mengucap syukurlah di dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 itu. Jadi segala sesuatu yang masalah berat, kesengsaraan, ya, segala keadaan, kita dituntut untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Di dalam segala keadaan kita. Tidak peduli apapun. Karena Tuhan, ya, sangat senang kalau kita anak-anaknya ketika menghadapi masalah, persoalan, dan keadaan yang mungkin tidak mengenakan bagi tubuh kita, bagi perasaan kita. Tapi ketika kita mengucap syukur, ada kekuatan yang tak terhingga, yang tak terlihat oleh kita, yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, saudara.
Ya, kemudian ya poin yang ketiga, saudara, karena masih sedikit lagi nih. Poin yang ketiga, saudara, di mana dikatakan ketika Kristus menderita sengsara di kayu salib, saudara. Ya. Kristus menantikan, saudara. Menantikan, dia ingin cepat-cepat kembali ke Bapa. Sebetulnya. Tapi proses itu kan proses yang lama, saudara. Ya, dia dipaku dari jam 11, tergantung di kayu salib sampai jam 3, saudara. Kalau secara manusia, itu penyiksaan yang luar biasa. Sudah haus, sudah panas, ya saudara. Sudah sakit, karena badannya, kulitnya terkelupas semua karena cambuk yang berujung duri itu penderitaan yang luar biasa. Tapi saudara, kita melihat Kristus itu enjoy saja, saudara. Dia tidak mengutuki orang lain, ya, yang menimbulkan kesengsaraan baginya. Dia tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Tapi malah dia senantiasa mengarahkan hatinya, mengarahkan rohnya, mengarahkan pikirannya hanya kepada Allah saja. Padahal sepertinya Allah itu sudah meninggalkan dia habis-habisan, saudara. Kelihatannya seperti itu. Tapi tidak sebetulnya. Allah sangat memperhatikan keberadaan Kristus. Karena dia mempunyai visi dan misi untuk membebaskan dunia ini dari kematian yang kekal. Ini visi yang besar yang Kristus lakukan dalam hidup kita. Ya, kita harus mengucap syukur, saudara, akan hal-hal yang akan datang dalam hidup kita. Apa saja sih yang akan kita alami ya dalam hidup kita ini? Nah, saudara, kita akan masuk di dalam Wahyu pasal yang kedua, saudara. Wahyu pasal yang kedua ini dikatakan, saudara, kita akan makan buah pohon kehidupan. Pohon kehidupan di zaman perjanjian lama, yaitu di Kejadian, saudara, itu sudah dijagai oleh malaikat yang berpedang api. Sudah dijagai. Jadi sudah tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mendekati pohon kehidupan yang sudah dijagai oleh pedang yang malaikat yang dengan pedang berapi-api itu. Sudah tidak ada lagi. Tapi, saudara, di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7, saudara, ya, kita sedang dijanjikan itu. Jadi kita harus mengucap syukur. Ya. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yaitu, saudara, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi saudara, kita harus mengucap syukur. Kalau kita tidak makan buah pohon kehidupan nanti di sorga, saudara, berarti kita masuk neraka. Orang itu masuk neraka, saudara. Jadi mengucap syukurlah akan janji Tuhan di mana kita akan memakan buah pohon kehidupan lagi. Yang Tuhan janjikan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-2 ayat yang ke-7 itu. Kemudian saudara, kita lanjutkan lagi, saudara, ya. Kita akan mengalami bebas dari kematian yang kedua, saudara. Ya, kematian yang kedua. Itu di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11. Dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi, saudara, ini janji di mana dikatakan kita akan dibebaskan dari kematian yang kedua. Itu janji Tuhan, saudara. Yang harus kita imani. Yang harus kita ucapkan syukur. Karena ini janji Tuhan. Kemudian saudara, kita lihat lagi ya saudara. Ayat yang ke-17.
Wahyu 2 ayat yang ke-17 dikatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yaitu, saudara, bagian B-nya dikatakan, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Puji Tuhan, saudara, kita sedang dijanjikan, ya, punya baju yang putih, ya, saudara, ya. Maksudnya diberikan mana yang tersembunyi dan dikaruniakan kepada kita batu putih, ya, batu putih. Nanti kita akan bahas lagi kalau sekali waktu membahas tentang ini, ya, saudara. Apa arti dari ini semua? Ya, baik. Kita lanjutkan, saudara, di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-26. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-26, demikianlah firman Tuhan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi, saudara, kalau kita menang di dalam segala sesuatunya, menangnya apa? Karena kita mengucapkan syukur itu, saudara. Ya, mengucapkan syukur itu. Persoalan boleh datang, keadaan boleh menyiksa, segala sesuatu boleh kurang, tapi ketika kita penuh dengan ucapan syukur, kita di mata Tuhan, kita sudah mengalami kemenangan, saudara. Ya, kemenangan yang Tuhan berikan. Dan ayat yang ke-27 dikatakan, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Jadi, saudara, Tuhan akan memberikan kepada kita, ya, kehidupan yang gilang gemilang. Itulah janji Tuhan, saudara. Ya, kita lanjutkan, saudara, sedikit lagi. Masih di poin yang ketiga, saudara. Ya, poin yang ketiga dikatakan, Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima, saudara. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi, saudara, di sini dikatakan Tuhan akan memberikan, ya, baju putih bagi kita, saudara. Dan nama kita tidak akan dihapus dari kitab kehidupan yang ada di sorga. Itu janji, saudara. Janji, ya. Kita lanjutkan lagi, saudara, ayat yang ke-12. Wahyu 3 ayat yang ke-12, saudara, dikatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku dan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru, saudara. Jadi, saudara, kalau sampai kita menang di dalam keberadaan ini, saudara, di dalam ayat yang kedua, Wahyu 3 ayat yang ke-12 ini berbicara, saudara, soko guru. Soko guru itu berbicara profesornya Allah, saudara. Jadi luar biasa sekali. Soko guru itu adalah maha guru, ya. Maha guru yang ada di sorga, yang akan mendidik bangsa-bangsa. Yang akan mendidik bangsa-bangsa. Karena, saudara, kan di sorga itu tidak semua orang, ya, tidak semua orang
pernah mendidik di dalam hidupnya, masa hidupnya di dunia ini menjadi pendeta atau menjadi hamba Tuhan. Tidak semua orang. Nah, disinilah saudara upah dari hamba-hamba Tuhan yang dekat di dalam, yang maksudnya baik di dalam pelayanannya, mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Tuhan sudah janjikan itu sebagai dia akan dijadikan sebagai soko guru, ya, yang di bait Allah, di dalam bait Allah Allahku katanya. Ya, itu. Ya, kemudian saudara, satu lagi yang terakhir, yaitu Wahyu 3 ayat yang ke-21, saudara. Ya, Wahyu 3 ayat yang ke-21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi saudara, ayat ini berbicara kita akan duduk, saudara. Kita akan duduk bersama-sama dengan Kristus, ya, di tahta ketika kita rajin melayani Tuhan, ya, berbakti dengan sungguh-sungguh, menjadi orang-orang yang sangat menyenangkan Bapa, menyenangkan Tuhan dalam hidup kita, mengucap syukur di dalam segala keadaan. Itulah saudara, 3 poin yang saya dapat sampaikan pada sore hari ini. Ini karena cukup panjang dan kita akan masuk di dalam doa dan pujian. Sebelumnya saya akan materikan dulu firman Tuhan dalam doa. Bapak, terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus impartasikan seluruh kebenaran firman-Mu untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ini, Bapak. Berikan kepada kami Tuhan kekuatan apapun di dalam masalah kehidupan kami dapat mengucap syukur di hadapan-Mu, Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita, penuh dengan lawatan Allah, jamahan Allah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan saudaraku. Mari kita angkat satu pujian, sebab Kau besar, Pak Budi. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Shalom. Ya, Shalom. Ya. Pak Pak Budi Budinya, Pak Budinya yang lag ya. ya. Baik, kita lanjutkan ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan biarlah itu semua boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan saudaraku, menurut firman Tuhan yang barusan kita dengar, bahwasanya
Kita senantiasa harus mengucap syukur. Dan di atas ucapan syukur itu pasti ada mujizat Allah yang disediakan bagi kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Baik, kita lanjutkan, kita masuk di dalam doa syafaat. Pada sore hari ini kita akan berdoa buat seluruh keadaan jemaat di CMC Revival dan para hamba Tuhan di CMC Revival. Kami mohon Ibu Yanti untuk berdoa akan hal ini. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa dalam kerajaan surga yang kudus, Haleluya. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Sore hari ini Bapak kami bersyukur Bapak buat kebaikan-Mu, anugerah hidup, kekuatan, kesehatan, damai Haleluya. sejahtera, sukacita, pertolongan, pembelaan, perlindungan Tuhan, penyertaan sempurna bagi kami Bapak. Sampai saat ini kami ada Tuhan, itu adalah anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala kami Bapak, memberkati. Biarlah setiap kami Tuhan, apapun keadaan kami mengucap syukur. Sebab itulah yang Bapak kehendaki dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Firman itu akan bekerja dalam kehidupan kami ketika kami melakukannya dalam kehidupan kami. Amin, Yesus. Bapak menjamah setiap kami, Roh Kudus memateraikan setiap hati kami Tuhan, untuk kami terus mengingat itu bahwa apapun keadaan kami, suka, duka, sakit, sehat, apapun itu Tuhan, kami tetap mengucap syukur. Sebab itulah yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati Gembala kami Tuhan Yesus, beserta Ibu Gembala, seluruh keluarga Tuhan Yesus, oma kami, Amin, Yesus. anak famili kami Tuhan, anak cucu mantu kami Bapa, memberkati Gembala kami bersama keluarga besar Bapa. Haleluya, Pakai Yesus. Gembala kami Tuhan menjadi gembala domba-domba yang sudah Tuhan percaya gembalakan oleh hamba-Mu, Gembala kami Bapak. Amin, Yesus. Kekuatan kesehatan menyertai Tuhan, hikmat pengurapan musim senantiasa yang baru turun atas Gembala kami Bapak. Terima kasih Haleluya. Bapak, berkati apapun yang dikerjakan oleh Gembala kami, apa buat berhasil, beruntung, berkemenangan bersama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama kami Yesus. berdoa bagi keluarga besar CMC Tuhan Yesus, Engkau memberkati Pak Tommy dan keluarga, Pak Teddy dan keluarga, Cisusan dan keluarga, Amin, Ibu amin. Lili dan keluarga, Ibu Iwa dan keluarga, Bapak Sandi dan keluarga, Tuhan Yesus, semua Tuhan yang saat ini berada di Jom ini Bapak, yang tidak dapat kami sebut satu persatu Tuhan. Engkau melihat kami semua Tuhan, kesetiaan kami pada Engkau Tuhan. Karena kami percaya satu hal Tuhan, bahwa jerih lelah kami dalam Engkau tidak sia-sia Tuhan. Ada upaya yang Amin. Tuhan sediakan bagi kami Bapak. Amin. Apapun yang saat ini kami alami, baik dalam pekerjaan kami, usaha kami tahu Bapak turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua, khususnya keluarga besar CMC Bapak, memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami semua boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan, kami semua boleh Haleluya. bersyukur Tuhan, itu semua karena kebaikan bagi kami Bapak. Biarlah setiap kami terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Karena ketika kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada pembebasan, Amin, Yesus. ada pemulihan bagi kami semua Bapak. Kami percaya Bapak Haleluya. saat ini kami datang pada Engkau Tuhan. Kami akan keluarga CMC dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit Bapak, kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Amin, dalam nama Yesus. Penyakit yang dialami Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada yang Amin. berbeban berat bermasalah Bapak, berikan jalan keluar. Bapak bukakan Amin. jalan dan bukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Bapak, Kau yang membukakan, karena ketika Kau membuka pintu, Amin, dalam tidak nama ada seorang Yesus. pun yang menutup. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada Dalam bimbang dan ragu Bapak, teguhkan dalam nama Yesus. Karena kami Amin. tahu ada kepastian hidup. Dalam Engkau ada jaminan hidup kami Bapak. Dan kami pegang janji-Mu Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan Bapak. Terima Amin. kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, memberkati Tuhan Yesus. Semua keluarga besar CMC dimanapun berada saat ini Tuhan, memberkati semua Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam tangan-Mu Tuhan senantiasa kekuatan baru bagi kami. Dalam tangan-Mu ada Haleluya. sukacita yang terus Kau nyatakan bagi kami Bapak. Bahkan di dalam Haleluya. tangan-Mu ada pembelaan Tuhan. Di dalam tangan-Mu Engkau yang memperjuangkan setiap perkara kehidupan yang Amin, kami Yesus. alami Tuhan. Kau Allah pembela kami, penebus Amin. akan juru selamat kami yang hidup. Terima Amin. kasih Bapak. Secara khusus Tuhan memberkati anak-anak kami yang sudah mulai mereka bersekolah Bapak, mereka bertatap
Dalam Bapak nama memberkati Tuhan Bapak. Perlindungan-Mu Allah, Amin. penjagaan-Mu Allah. Amin. Bagi anak-anak kami tutup musim kuasa darah Tuhan Yesus. Agar tidak ada panah-panah api senjata nembus anak cucu mantu kami. Semua dalam perlindungan, terutama anak-anak yang sekolah Bapak. Beri hikmat kepintaran bagi anak-anak kami Tuhan. Bedakan Amin. mereka daripada yang lain Tuhan. Sebab mereka adalah biji mata-Mu. Amin, Mereka adalah anak Yesus. kesayangan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Segala kemuliaan, hormat, kuasa bagimu. Allah yang layak dipuji dan disembah. Allah yang menjadi kota benteng hidup kami. Allah yang menjadi Haleluya, sumber Yesus. kemenangan kami, tempat perteduhan kami. Bahkan tempat persembunyian kami hanyalah Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapak Haleluya, yang baik. Kami menyerahkan semua keluarga besar CMC dalam tangan pengasihan-Mu, Bapak. Amin, Yesus. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Inilah doa syukur sembahyang kami. Kami naikkan demi nama-Mu dan di dalam nama Tuhan. Kami terlalu yakin, Tuhan, bahwa setiap doa yang kami naikkan, kami pasti menerima jawabannya. Sebab Yesuslah jawaban hidup kami. Dalam Amin. nama Tuhan Yesus, Dalam nama kami Tuhan semua Yesus. sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita lanjutkan doa kita. Itu buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Orang-orang Kristen kita doakan senantiasa. Untuk itu Ibu Susanti ada? Ibu Susantili. Ibu Susan ada? Ibu Susan ada? Ibu Susan? Halo, ada Bu. Halo. Shalom, Ibu Susan. Kalau nggak ada Ibu Susan, Ibu Erna ada? Ibu Erna? Halo, ada. Ya, Ibu Erna berdoa untuk para hamba Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan, untuk setiap yang melayani Tuhan dimanapun berada, kita doakan ya. Ibu Erna yang pimpin. Baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa. Biarlah Tuhan Haleluya. setiap doa-doa permohonan kami Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menolong setiap doa permohonan kami dan Engkau sanggup melakukan. Haleluya. Kami bersyukur, Haleluya. kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang berada di seluruh Indonesia Bapa. Mari Bapa, biarlah seluruh hamba-hamba Tuhan Engkau persatukan Bapa. Amin. Syukur Tuhan, biarlah kami boleh bersatu hati Tuhan, meninggikan nama-Mu, mengeluh-elukan Engkau sebagai Raja di atas. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur biarlah Tuhan, setiap hidup kami Tuhan, boleh menyenangkan hati Engkau Bapa. Kami Amin. bersyukur, kami berdoa Tuhan, setiap gereja-gereja Tuhan dipersatukan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tidak ada denominasi apapun juga Tuhan, tetapi biarlah hanya Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang kami puja, kami puji Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan, terus Tuhan persatukan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Engkau berikan bagi kami. Yesus. Kami bersyukur Tuhan, biarlah setiap gereja membawa pemulihan demi pemulihan bagi Amin, Yesus. saudara kami Bapak. Kami bersyukur Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, Engkau memberkati Haleluya. kami. Engkau yang Haleluya. memperkuatkan kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudaraku, kita akan berdoa buat CMC pusat sampai daerah, ketua umum dengan segala visi misinya, dan seluruh pejabat di CMC boleh menjalankan setiap visi misi yang ada. Ibu Sheila ada? Ibu Sheila bisa berdoa? Ibu Sheila bisa berdoa untuk CMC? Haleluya. Ya. Si revival ya Bu. Ya, CMC buat
ketua umum, untuk program visi misi semua termasuk komisi dan sebagainya. Ibu Sela berdoa ya. Baik. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat CMC Tuhan Yesus dari pusat. Dr. Gunadi, Tuhan berikan hikmat dari sorgawi agar dapat bisa mengurus, bisa memimpin CMC yang ada, yang akan datang maupun yang sudah ada, agar bisa berjalan dengan baik, visi misinya tercapai Tuhan Yesus. Dalam CMC ini juga ada WBI CMC maupun komisi ataupun ada yang lainnya. Tuhan berikan hikmat bagi ketum-ketumnya, bagi ketua-ketuanya, bagi anggota-anggotanya, agar wadah ini menjadi berkat bagi masing-masing orang di wadah CMC Tuhan Yesus. Berkati juga CMC Revival yang terutama, berkati gereja kami, anggota-anggota gereja kami, satu demi satu, diberkati oleh Tuhan Yesus, disertai oleh Tuhan Yesus, apa yang mereka rindukan dalam hidup mereka, Tuhan cukupkan. Amin. Terima kasih banyak ya Bapak, berkati juga Bapak Gembala CMC kita, Bapak Andro Hendi, agar mempunyai hikmat luar biasa memimpin CMC Revival. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Dan untuk selanjutnya kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Saya akan pimpin doa ini dan nanti selanjutnya angkat satu pujian juga doa berkat oleh hambanya Bapak Gembala. Mari kita berdoa buat Indonesia. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kehadapan-Mu Bapa untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tetapkan kami boleh ada di bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur kehadapan-Mu Bapa. Kami mengasihi bangsa ini Tuhan, Indonesia. Kami serahkan seluruh keberadaan Indonesia ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote, diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Bapa, mulai dari pemerintah yaitu Presiden Jokowi, baik juga para pejabat, para kabinet, baik juga rakyat jelata, Tuhan memberkatinya semuanya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Persatukan tetap bangsa ini Tuhan, NKRI ini Bapa, dipersatukan oleh kuasa-Mu ya Tuhan, melalui Pancasila Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk bangsa ini. Lalukan segera dari pandemi ini Bapa, sehingga kesehatannya boleh terjaga bangsa ini Tuhan. Segala program yang ada, vaksinasi boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pekerja kesehatan, tenaga kerja kesehatan. Tuhan memberkati para dokter, para suster, ataupun juga sukarelawan Tuhan. Diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan, dibalas segala kebaikan mereka oleh Tuhan Yesus. Bapa memberkati seluruh bangsa ini Tuhan. Untuk masalah pangannya Tuhan, lumbung pangannya dipenuhkan oleh Tuhan Yesus, diberkati sehingga bangsa ini tidak kelaparan ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa ini maju Tuhan, roda ekonominya, sehingga seluruh rakyat ini boleh berusaha, punya usaha, punya pekerjaan, berpenghasilan yang layak demi nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati pendidikannya Tuhan, seluruhnya boleh menerima pendidikan yang layak, yang sungguh mempunyai level yang layak di dunia Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa memberkati untuk guru-guru Tuhan yang sudah bersedia mengajar kepada muridnya, diberkati Tuhan, dibalas segala kebaikannya Tuhan.
Kami juga meminta kepadamu Bapa, guru-guru agama Kristen di Indonesia kekurangan Tuhan. Minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyediakan guru-guru Kristen Tuhan, guru-guru agama Kristen Tuhan, untuk disebarkan di seluruh bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini mendapatkan pendidikan agama yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa, memberkati semua keamanan Tuhan bangsa ini, dari 4 angkatan, baik kepolisian, angkatan darat, laut dan udara, diberkati oleh Tuhan Yesus, ditolong oleh Tuhan Yesus, dijagai Tuhan. Bangsa ini menjadi aman demi nama Tuhan Yesus. Segala huru-hara demonstrasi anarkis aku patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hukum juga boleh ditegakkan Tuhan. Tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah Tuhan. Tetapi keadilan terjadi di bangsa ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kehadapan-Mu Bapa untuk semua hal ini Bapa. Baik pembangunan juga boleh berjalan dengan baik Tuhan, sehingga boleh ada pemerataan pembangunan dari ujung barat sampai ujung timur, dari utara sampai ke selatan, semua rata pembangunannya di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kehadapan-Mu Bapa untuk hal ini ya Tuhan. Kami panjatkan segala doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa khususnya untuk hamba-Mu Pendeta Tommy Tuhan. Kami berdoa pada sore hari ini Bapa dengan penuh ucapan syukur kepada Engkau Bapa. Untuk hamba-Mu ini Bapa Tommy Tuhan, kami serahkan seluruh roh, jiwa, dan tubuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kesehatannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau yang mempunyai hamba-Mu ini Bapa. Engkau pemiliknya ya Tuhan. Kami percaya Engkau pun yang memeliharakannya ya Tuhan. Bapa, kami berdoa khususnya untuk Bapak Tommy yang akan di endoskopi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Engkau menyediakan tangan-tangan dokter dan perawat. Engkau menyiapkan segala peralatannya, Tuhan, dikuduskan oleh darah Yesus. Kami percaya Tuhan, semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Pak Tommy boleh menerima endoskopi dengan baik dan hasilnya pun memuaskan ya Tuhan. Sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kehadapan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pak Budi angkat satu. Baik, untuk selanjutnya Pak Budi angkat satu pujian dan hambanya akan doa berkat. Nggak ada? Pak Budi nggak ada ya? Iya, tidak ada Pak. Oh, kita Ya angkat udah. pujiannya. Kami memuji kebesaran-Mu ya. Sama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Bapak, pada sore hari ini kami tetap mengucap syukur. Kami bawa serta Tuhan
untuk Ibu Lina yang sudah dibaptis, kami mengucap syukur Haleluya. Tuhan sudah menyelamatkan dalam kehidupan Ibu Lina. Haleluya. Dalam nama Yesus juga Tuhan Engkau memberkati keluarganya supaya semuanya dalam keluarga ini menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dengan demikian kami juga berdoa Tuhan untuk Kok Ben, ya Ben Pano Suwito dalam nama Yesus yang ada di BSD dalam nama Tuhan Yesus yang sudah lama tidak bertemu dengan hamba dan kemarin ada komunikasi hamba berdoa Tuhan. Haleluya. Untuk Kok Ben, untuk keluarga, semuanya anak-anak, usaha pekerjaan, Tuhan Engkau memberkati secara Amin. luar biasa Kok Ben di BSD di Tangerang ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dikerjakannya senantiasa Tuhan buat berhasil. Dan semuanya, kami semua dilindungi oleh Tuhan, semua jemaat Tuhan diluputkan dari segala mara bahaya, diluputkan dari serangan COVID-19 ini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus berikan kepada kami ketika kami menghadapi segala masalah-masalah di dalam kesehatan di bangsa ini. Terima kasih Pak. Kami mengucapkan kepada kami di dalam penyertaan pimpinan dalam kehidupan kami semuanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 tergenapi dalam kehidupan kami. Kami semua Tuhan dipromosikan oleh Tuhan, diangkat tinggi menjadi kepala bukan ekor, ditinggikan oleh Tuhan bukan direndahkan. Apa saja yang kami kerjakan ya Tuhan, senantiasa berhasil, beruntung dan sukses. Amin. Sekali lagi Tuhan kami bawa serta keberadaan Pak Tommy yang besok akan masuk di dalam pemeriksaan endoskopi. Tuhan pakai tangan-tangan dokter Biar ketahuan. dan tangan Tuhan sakitnya sendiri apa. yang melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Terjadi mukjizat kesembuhan. Amin. Dan apabila ada kelemahan-kelemahan tubuhnya, Tuhan dapat dilihat dengan jelas. Amin. Dan dapat diobati demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Apa yang kami ikat di bumi ini terikat di sorga. Amin. Apa yang kami lepaskan di bumi ini terlepas di sorga. Amin. Di mana Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari saudara-saudara, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Permata-permata hati Bapa. Bapa memberkati seluruh keberadaan seluruh jemaat-Mu CMC Revival ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, cinta kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, kuasa, mujizat, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara dari semenjak hari sampai Maranatha. Yang diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Dian, Mau foto Dian? Ibu Dian? di mute Dian. Ibu Una boleh dibuka kameranya? Oke, kita mau foto ya. Senyum ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Senyum matanya hilang. Kalau senyum Oke. matanya nggak kelihatan.
Oke, dibelototin boleh. Oke, udah. Haleluya. Ya, Terima kasih. ya saudara-saudara, ya saudara-saudara, terima kasih ya Bapak Terima Ibu kasih. semua yang sudah hadir di CMC Revival. Terima kasih, Yesus memberkati kita semua ya. Terima kasih. Ya. Ben, tetap ikut ya nanti ya setiap Halo minggu Pak ya. Teddy. Yuk, Ya, kawan. Ya. nanti setiap minggu ikut Halo, ya. Mama. Ben. Ya, Shalom. Gimana Lili, sehat? Lili sehat semua, sehat-sehat di sini, kawan. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Udah, kalau Koben teh punya anak 2 atau 3? 2 kembar. Oh, ya yang kembar 2. Ya. Saya pikir nambah lagi, Koben 1 lagi. Enggak, 2 cukup kayaknya kok. Halo Susan. Ya, nanti saya kalau ke Jakarta mau ke BSD. Halo Susan. Boleh. Ya, boleh kok. Agus. Kalau ngajar di Cikarang, di Lipo Karawaci, Koben? Enggak, di Kemanggisan, di Kebon Jeruk. Oh. Iya. Di Jakarta. Halo Agus. Ya. Halo Stan. Agus. Susan tadi Sehat-sehat disuruh saja. doa. Kan kita tadi kan pakai handsfree. Oh iya. Kalau Susan nggak masuk, ternyata dari handsfree nempel. Oh gitu.